Usai ditahannya Nikita Mirzani dari laporan Dr. Reza Gledis atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, Dr. Oki Pratama diduga terlibat bahkan diduga sebagai dalang dalam kasus pemerasan ini, di mana menjadi perantara antara Nikita Mirzani dengan calon korbannya. Di tengah santernya isu dugaan keterlibatan Dr. Oki, lantas seperti apa Sunan Kalijaga yang bertindak sebagai kuasa hukum Dr. Oki memberikan bantahannya sekaligus menolak segala upaya yang mengaitkan kliennya dalam pusaran kasus pemerasan yang menyeret Nikita Mirzani. Lantas, bagaimanakah tanggapan mantan sahabat Nikita Mirzani, Fitri Saulteru, yang mempertanyakan keberadaan teman-teman yang selama ini selalu dibanggakan oleh Nikita? Apakah teman-teman terdekat Nikita kini bersedia untuk membantu atau justru memilih menghindar dan juga angkat tangan? Selain pernyataan menohok dari Fitri Saulteru yang ditujukan untuk sahabat-sahabat Nikita, lantas bagaimana pula kekecewaan keluarga Nikita Mirzani yang tidak bisa bertemu dengan Nikita di tahanan Polda Metro Jaya saat akan menjenguk? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai Nikita Mirzani ditahan di Polda Metro Jaya pada 4 Maret 2025 lalu atas dugaan kasus pemerasan dan TPPU terhadap Dr. Reza Gledis. Kasus ini pun terus berkembang dan kini menyeret nama dokter sekaligus pengusaha kecantikan Oki Pratama. Ya, Dr. Oki diduga terlibat, bahkan diduga sebagai dalang dalam kasus pemerasan terhadap owner skincare yang dilakukan oleh sahabatnya yaitu Nikita Mirzani, di mana ia diduga menjadi perantara antara Nikita Mirzani dengan calon korbannya. Di tengah santernya isu dugaan keterlibatan Dr. Oki, Sunan Kalijaga yang bertindak sebagai kuasa hukum Dr. Oki dengan tegas membantah keterlibatan kliennya dalam kasus tersebut. Di depan para awak media, Sunan Kalijaga pun menegaskan bahwa kasus ini sepenuhnya menjadi ranah hukum. Dan Sunan pun mengapresiasi kinerja tim Cyber Polda Metro Jaya yang sudah menangani perkara ini dengan profesional. Tak hanya itu, Sunan Kalijaga juga menolak segala upaya yang mengaitkan kliennya dalam pusaran kasus pemerasan yang menyeret nama Nikita. Lebih lanjut, Sunan Kalijaga juga memberikan imbauan kepada tim kuasa hukum Dr. Reza Gledis agar mengikuti proses hukum yang tengah berjalan tanpa mencoba mendorong penyidik untuk menetapkan tersangka tambahan. Menurutnya, hukum harus berjalan secara adil dan proporsional tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Lantas seperti apa tanggapan Sunan Kalijaga ketika mendengar kabar jika dalam waktu dekat ini Dr. Oki pun akan menyusul Nikita dan juga Mail dengan memakai baju oranye? Benarkah Dr. Oki pun merasa terganggu dengan isu tersebut? Pada para kuasa hukumnya pelapor, tolonglah apresiasi kinerja dari penyidik Cyber Polda Metro Jaya. Apresiasi, jangan kalian masih terlihat di beberapa wawancara saya lihat masih tidak terima, masih terus menginginkan atau merongrong pihak penyidik Cyber Polda Metro Jaya, nggak cukup puas dengan Mail dan Nikita ditahan.
Selain itu, Sunan Kalijaga pun juga menegaskan bahwa dalam menghadapi kasus hukum, semua pihak pun harus mengikuti prosedur yang berlaku dengan menyajikan alat bukti yang sah dan juga valid. Ia pun juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman hukum kepada kliennya, terutama bagi mereka yang mungkin belum sepenuhnya mengerti proses hukum yang sedang berjalan. Di sisi lain, Sunan pun juga menyoroti fakta bahwa sosok Nikita Mirzani yang selama ini dianggap kebal hukum kini akhirnya ditahan. Menurutnya, hal ini pun menjadi sebuah bukti nyata bahwa keadilan pun tetap berjalan dan bahwa setiap laporan yang diajukan ke kepolisian memiliki dasar yang kuat serta dapat dibuktikan secara hukum. Lebih lanjut, Sunan Kalijaga juga mengingatkan agar proses hukum tetap berlandaskan bukti yang sah tanpa adanya paksaan ataupun dorongan untuk menjadikan kliennya sebagai tersangka tanpa alasan yang jelas. Sunan pun berharap semua pihak bisa menghormati jalannya hukum dengan adil dan objektif tanpa adanya tekanan yang tidak semestinya. Misalnya mau target klien saya atau target dokter yang lain, sajikan aja alat buktinya, jangan maksa-maksa gitu loh. Polisi udah profesional, kita nih pengacara bang, ikuti proses hukum, percayakan kepada penyidik, dan penyidik sudah membuktikan kok kinerjanya profesional, ya. Jangan dirongrong, ikuti proses hukum. Jangan minta klien saya begini, enggak, ikuti proses hukum, sajikan alat bukti. Di tengah derasnya respon dari berbagai pihak terkait penahanan Nikita Mirzani atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap Dr. Reza Gledis, beberapa waktu lalu, suasana di Polres Jakarta Selatan pun tampak tegang saat Dr. Reza menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Sebagai pelapor, ia pun mengungkapkan perasaannya setelah Nikita resmi ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan senilai 4 miliar rupiah. Sesekali ia pun mengumbar senyum kepada awak media sambil menegaskan bahwa ini bukanlah akhir yang ia harapkan. Reza Gledis mengaku jika ia tidak pernah menginginkan semua ini terjadi karena ia pun tidak suka keributan, apalagi sampai harus menyeret seseorang ke dalam penjara. Namun di balik keraguannya, ada ketegasan yang tidak bisa diabaikan, di mana melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya adalah langkah yang harus diambilnya demi membela diri, mencari keadilan dan juga memperjuangkan sebuah kebenaran. Lebih jelasnya sih kita konsultasi sama penyidik dan, gitu terkait ada beberapa komentar ataupun beberapa akun gitu, itu aja sih. Bukan masalah puas atau bukan masalah puas apa tidak puas, tapi tapi ini hal yang tidak kita inginkan, tapi mau bagaimana lagi karena ya kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Aku mau sampaikan terima kasih kepada Kepolisian Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya. Terus dan mungkin semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian ya, yang sudah bekerja luar biasa. Dan mungkin harapan kita ke depan memang ya ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Sebenarnya kita pengennya. Sebenarnya kita nggak mau ini semua terjadi, dan kita tidak suka keributan sama sekali, dan bahkan teman-teman di sini boleh lihat di mana pernah kita melakukan keributan, tapi mau nggak mau untuk membela diri mungkin ini salah satu caranya. Di hari yang sama pada tanggal 5 Maret kemarin, kuasa hukum Dr. Reza Gledis juga menyambangi Polda Metro Jaya untuk memberikan bukti tambahan berupa saksi yang akan memperkuat posisi hukum Dr. Reza Gledis terkait laporan polisinya atas Nikita. Menurut kuasa hukum Dr. Reza Gledis, para saksi pun sudah menerangkan kepada penyidik bahwa dokumen atas produk skincare milik Reza Gledis tidaklah ilegal, melainkan sah. Kita adalah tentang penambahan saksi ya terhadap apa yang disampaikan oleh klien kita terkait produknya. Ya, perlu kami sampaikan bahwa saksi yang kami hadirkan hari ini menerangkan bahwa dokumen terhadap produk klien kami itu tidak ilegal. Ya, itu penting kami sampaikan.
Lantas, bagaimanakah tanggapan Fitri Solteru, mantan sahabat Nikita Mirzani, terkait keberadaan teman-teman Nikita yang selama ini selalu dibanggakan oleh Nikita? Apakah teman-teman terdekat yang dulu selalu ada, kini bersedia untuk membantu Nikita? Atau justru memilih untuk menghindar? Apakah teman-teman terdekat yang dulu selalu ada, kini bersedia untuk membantu Nikita? Atau justru memilih untuk menghindar? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di sisi lain, di saat ditahannya Nikita Mirzani, baru-baru ini pernyataan mantan sahabat Nikita Mirzani, yaitu Fitri Solteru, juga tampak menuai sorotan. Pasalnya, pernyataan yang dinilai menohok tersebut bukanlah tertuju kepada Nikita, melainkan untuk sahabat-sahabat Nikita Mirzani. Ya, secara terang-terangan, Fitri Solteru pun mempertanyakan keberadaan para sahabat Nikita yang selama ini selalu dibanggakan oleh pemain film Nenek Gayung itu. Dalam hal ini, Fitri bertanya-tanya, apakah sosok yang disebutnya sebagai Bapak Peri yang selama ini begitu dekat dengan Nikita akan turun tangan untuk membantu Nikita dalam menghadapi masalah yang terjadi atau justru memilih diam? Menurut Fitri, saat Nikita berada di puncak, banyak orang yang ada di sekelilingnya. Namun kini, ketika Nikita jatuh di titik terendah, sosok-sosok yang dulu begitu dekat justru menghilang bak ditelan bumi. Di mana tak satu pun dari mereka yang muncul ke publik untuk membela ataupun mendukung wanita 38 tahun itu. Ada teman-temannya sekarang, jangan tinggalin dia sendiri. Itu aja, selalu saya ingatkan itu. Bapak-bapak peri dia, jangan menghilang. Kenapa sekarang dia dalam keadaan di titik nol, bapak-bapak perinya pada nggak ada. Selain itu, Fitri Solteru pun juga mengungkapkan kesedihannya ketika melihat mantan sahabatnya itu harus menjalani masa tahanan karena dirinya hanyalah manusia biasa yang juga mempunyai empati. Melihat Nikita Mirzani adalah seorang single parent, Fitri pun juga mengaku tahu betul seperti apa sosok Nikita, di mana memahami betapa berat perjuangan hidup yang harus ia jalani. Namun, Fitri juga menyayangkan ketika lagi-lagi Nikita pun terjerat masalah hukum, mengingat Nikita memiliki anak-anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan kehadiran seorang ibu. Atas hal tersebut, Fitri pun juga berharap kejadian ini pun bisa menjadi pelajaran berharga bagi Nikita agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga bertindak di masa depan. Ia pun juga berdoa agar segala permasalahan yang menimpa mantan sahabatnya itu pun segera berlalu, sehingga Nikita pun bisa kembali ke tengah keluarganya seperti sedia kala. Kalau sama anak-anak Niki ya saya masih ketemu ya, karena kan satu sekolahan dengan anak saya. Nggak ada masalah. Mungkin ini teguran buat Niki untuk lebih mawas diri, lebih merenung nanti mana yang pantas Niki lakukan, mana yang tidak gitu. Ingat lagi kan selalu kalau ada apa-apa kan dia single parent, nah itu dia harus ingat kalau dia mau melangkah kemana, mau berbuat apa, dia harus ingat bahwa dia single parent. Meninggalkan pernyataan menohok Fitri Solteru untuk sahabat-sahabat Nikita Mirzani, lantas seperti apa juga keluarga Nikita Mirzani yang harus menelan kekecewaan lantaran tidak bisa bertemu Nikita Mirzani di tahanan Polda Metro Jaya saat akan menjenguk. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Beberapa hari yang lalu,
Diketahui keluarga Nikita Mirzani pun sempat mengalami kekecewaan karena tidak dapat bertemu dan menjenguk Nikita Mirzani di rutan Polda Metro Jaya. Kekecewaan tersebut terjadi lantaran mereka pun tiba di lokasi setelah jam besuk berakhir. Sesuai dengan aturan yang berlaku, pihak rutan pun terpaksa melarang keluarga untuk masuk dan menemui Nikita. Meskipun tidak dapat bertatap muka langsung, keluarga pun tetap menunjukkan perhatian mereka dengan menitipkan makanan melalui pihak rutan. Dan menariknya, pihak keluarga tidak hanya membawa makanan untuk Nikita saja, namun juga membawa makanan dengan jumlah ratusan kotak untuk para tahanan lainnya yang berada di tahanan Polda Metro Jaya tersebut. Meski pertemuan tidak dapat terjadi, lantas seperti apakah support keluarga untuk Nikita yang saat ini mendekam di penjara hingga harus berpisah dengan anak-anaknya di bulan Ramadan ini? Atau ada request makanan nggak sih buka puasa sahur itu? Iya kak, ada request makanan nggak sih dari Pengen dibawain apa takjil gitu? Cuma ya kayak tadi aja request nggak ada bisa request semua sih. dikasih gitu aja. Cuma inisiatif aja, Bob. Tapi kabarnya katanya Kak Niki kangen banget nih sama ketiga anaknya Kak. Ya pasti, Ya, pasti namanya lah. seorang ibu. Support nggak untuk para tercinta seperti apa sih Kak? Ya pasti support terus lah. Cuma pertama kali atau sebelumnya? Atau kemarin udah sempet kesini juga Kak? Cuma pertama kali. Pertama kali. Tapi ada rencana untuk jenguk lagi nggak kak? Pasti ada ya. Pasti ada. Cuma nggak tahu. Tapi terakhir kali jenguk kondisi cowok Niki mungkin seperti apa sih Kak? Baik-baik aja kok. Sehat kok alhamdulillah. Ya buat kakak tenang aja, semuanya pasti bakal berjalan dengan lancar. Sabar-sabar, tetap semangat terus. Anak-anak di rumah minta jagain juga. Pokoknya semuanya aman. Terus semangat aja pokoknya lah buat ngebela jalan yang di sini selalu dukung Kak Niki karena aku tahu sendiri Kak Niki itu orangnya seperti apa di belakang kamera, kehidupan sehari-harinya seperti apa. Dan tenang aja, selama Kak Niki nggak ada, aku akan jagain anak-anaknya yang main sama kita. Jadi pokoknya Kak Niki sekarang yang penting fokus dulu sama dirinya, apa yang dihadapinnya, dan jangan patah semangat lah, pokoknya keep fighting karena aku tahu Kak Niki itu wanita yang sangat kuat, tangguh, dan vokal di Indonesia. Doaku yang Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.